Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, lahir dan batin kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di channel ini dalam rangka menghambakan diri kepada Allah. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita, Nabi Allah Muhammad SAW, yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju kepada peradaban hidup yang modern, yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan sekarang ini. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya menyampaikan topik yang berjudul Kisah Ustadz yang dituduh mencuri. Begini kisahnya, kaum muslimin. Seorang ustadz diundang makan malam oleh sepasang suami istri di rumah mereka. Biasanya, undangan seperti ini tentunya mereka sudah kenal dekat. Ya, biasanya mitra bisnis yang biasanya untuk umroh gitu ya. Atau memang suami istri ini sudah kenal lama dengan ustadz tersebut. Setelah ustadz itu pergi, si istri berkata kepada suaminya, "Pak, uang kita hilang nih. Saya rasa Pak Ustadz yang mengambil uang yang 5 juta di meja itu. Padahal uang itu akan aku berikan untuknya loh." Dengan marahnya si suami berkata, jika begitu dia pencuri. Jadi kita tidak perlu datang ke pengajiannya lagi. 2 bulan kemudian, si wanita bertemu dengan ustadz itu di jalan dan dengan terpaksa menyapa sang ustadz. "Assalamualaikum Pak Ustadz. Tentu Anda menyadari bahwa sudah lama kami tidak hadir di pengajian karena kami marah kepadamu. Ketika Anda makan malam di rumah kami, di meja ada uang 5 juta yang hilang setelah Anda pergi. Dan Pak Ustadz adalah satu-satunya orang yang datang ke rumah kami malam itu." Sang ustadz dengan tersenyum menjawab, "Ya, benar saya yang mengambil uang itu dan menaruhnya di dalam Al-Quran Anda agar tidak terkena tumpahan saus. Maafkan saya kalau waktu itu saya tidak beritahu Anda, karena saya pikir kalian tiap hari pasti buka Al-Quran." Wanita pun itu amat malu dan meminta maaf kepada sang ustadz. Setelah kembali ke rumah, dia mengambil Al-Quran dan menemukan 5 juta berada dalam Al-Quran yang sudah selama 2 bulan itu tidak dibuka. Selama 2 bulan si wanita dan suaminya tidak pernah membuka dan membaca Al-Quran. Selama 2 bulan mereka telah menuduh ustadznya itu telah mencuri uang mereka. Sahabat muslimin, semoga kita tidak seperti kisah suami istri di atas, jarang membaca Al-Quran, berprasangka buruk dan menghakimi orang lain yang belum tentu bersalah. Namun demikian, saya tidak mengatakan bahwa Al-Quran tempat yang layak untuk menyimpan uang. Karena banyak juga cerita-cerita yang nyata, kejadian-kejadian orang menyimpan Al-Quran tapi uangnya hilang. Karena memang Al-Quran bukan tempat menyimpan uang. Namun di dalam cerita fiktif tadi, cerita fiksi tadi, cerita karangan tadi, hikmah yang kita ambil adalah jika kita memang benar-benar menjalankan agama dengan baik dan benar, dengan mendapatkan pahala yang ingin mendapatkan pahala setinggi-tingginya, ingin mendapatkan keridhaan Allah, maka bukalah Al-Quran. Karena Al-Quran merupakan bagian dari rukun iman. Selamat
memperingati malam nuzul Quran. Dan inti dari ceramah kali ini adalah janganlah kita berprasangka buruk dan menghakimi orang lain yang belum tentu bersalah. Berterus terang bertanya itu lebih baik. Kemudian, tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Semangat ya saudaraku, kaum muslimin dan muslimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.